anjuran wajib, bukan. Hadis dalam Sahih Muslim menurut Imam Al-Hakim bahwa ini adalah lafadznya Imam Al-Bukhari ala syartil Bukhari. Palyumsik, dari kata palyumsik, sebaiknya dia menahan diri, jangan segera memotong rambutnya, mencukur rambut atau memotong rambut atau memotong kukunya. Ini bukan berarti apa yang terjadi dalam hadis ini bukan berarti anjuran wajib jangan motong kuku, bukan. Tapi lebih kepada tapaulan dan tabarrukan. Tapaul itu meneladani apa yang dipraktekkan Nabi dan mencari keberkahan, begitu. Bukan berarti lalu bagaimana kalau orang yang memotong kuku, bukan berarti dia dosa, bukan. Ini walaupun memang wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'nu. Ini bukan wajib. Keterangan di sini bukan wajib, ini hadis ini. Jadi walaupun lebih kepada istihbab, sangat disukai anjurannya, karena memang sunnah memotong kuku kan setiap hari Kamis, seminggu sekali. Begitu juga mencabut bulu ketiak, seminggu sekali. Ya, nyukur kumis, memotong rambut 40 hari sekali, ya, kumis. Jenggot sebagian menghukumi sunnah, ada sebagian lagi kil menghukumi wajib. Memelihara jenggot ini kil minoritas, ada sebagian minoritas ulama menghukumi wajib. Tapi lebih banyak kebanyakan ulama menghukumi sunnah. Sunnah itu apa yang dikerjakan Nabi, itu namanya kita mengikuti apa-apa yang dikerjakan Nabi, itu bagian dari sunnah. Jadi dalam kata-kata sunnah ini ada yang disebut istihbab, ya. Ada istihbab, ini bagian dari sunnah juga. Disukai, disenanginya seperti itu. Supaya apa tujuannya? Jangan segera memotong kuku dan mencukur rambut. Tapaul. Pertama tapaul, meneladani, mencontoh apa yang dipraktekkan Nabi. Kemudian tabarruk, cari keberkahan. Cari keberkahan. Dari mana kata-kata ini diambil? Dari pal yumsik, lam yang ada di lafaz yumsik tadi. Sebaiknya, jadi istihbabnya, lebih disukainya dia jangan dulu mencukur rambutnya sampai hewan kurban tersebut disembelih. Lalu bagaimana kalau dia mencukur rambut? Bagaimana kalau dia memotong kuku? Boleh, ya nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Artinya tidak ada larangan, begitu. Kemudian ada syarat-syaratnya, diantaranya bahwa sunnah hewan kurban yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Boleh ke kanan miringnya, boleh ke kiri, yang lebih enak ke kiri. Jadi kurbannya, baik kurban atau hewan sembelihan biasa, dihadapkan ke kiblat. Orang yang menyembelihnya juga menghadap ke kiblat. Mengapa harus ke kiblat? Li'annaha afdalul jihad. Karena kiblat ini arah yang paling utama. Arah yang paling utama adalah kiblat. Kiblat. Kalau kiblatnya kita ini orang Indonesia, karena ini Masjid Agung Lahat ini pernah saya ukur adalah 24 derajat, ya, kalau mengikuti kompas yang lama. Karena orang dulu biasanya kompasnya kompas kayu. 24,5, 24,32 ini. 24,32 ini arah kiblat kita memang. Ini sesuai dengan kitab Sulamul Munajat. Arah kiblat ini, ya, ini pakai kompas zaman dulu. Ini sesuai dengan keterangan di kitab Sulamul Munajat 24,32. Pernah saya ukur ini. Masjid kita ini, ya. Pas 24,32. Kalau di kitab dijelaskan bahwa kiblatnya orang Indonesia, dulu bukan Indonesia, Jawa, ya, Jawa, karena masih kenalnya Jawa. Indonesia kan baru-baru aja. Itu 25 derajat.
Masjid Agung kita ini 24,32. Kalau dia sudah 32, maka dibulatkan jadi 25. Gitu. Ini kalau kompas zaman dulu. Jadi kenapa harus dihadapkan ke kiblat? Karena kiblat arah yang paling utama. Lalu apakah sah kurban tidak diarahkan ke kiblat? Sah saja. Sah saja. Cuma makruh tadi, ya, makruh tadi. Itu. Jadi sah saja. Lalu yang menyembelih ini siapa? Laki-laki muslim, ya, laki-laki muslim. Bagaimana kalau perempuan? Jadi ada sembelihan yang diperbolehkan, ya kalau utama laki-laki. Kemudian awas penglihatannya, makanya dimakruhkan menyembelih hewan di waktu malam kalau pencahayaannya kurang. Kenapa? Khawatir tidak putus. Jadi yang wajib putus adalah hulkum, jalan napas dan jalan makanan. Wajib putus dua itu. Wajib putus dua itu. Kemudian sunnah wadajain, dua otot besar yang ada di kiri kanan. Dua otot besar yang ada di kiri kanan leher ini, itu apa tujuannya? Untuk mempercepat kematian. Yang wajib putus adalah yang jalan napas, kemudian jalan makanan, ya, situ. Kemudian sunnah wadajain, dua otot besar yang ada di kiri kanan, itu namanya wadaj atau wadajain, karena dia ada di kiri kanan, maka disebutlah wadajain, dua otot besar yang ada di kiri kanan. Adapun membaca bismillah ini sunnah. Tidak membaca pun tetap sah selagi dia muslim. Karena sembelihannya orang kafir tidak halal. Bagaimana kafir kitabi? Makanya kalau tidak ada laki-laki, boleh enggak sembelihan kafir kitabi kita makan? Apa sih kafir kitabi itu? Kafir kitabi beda dengan kafir asli. Kafir kitabi ini adalah mereka dihukumi kafir karena tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi. Dia disebut kitabi karena masih berpegang teguh kepada Taurat yang asli, Injil yang asli. Kita ketahui bahwa Injil itu ada Injil Matius, Injil Barnabas, ada Yohanes, ya. Ini ditulisnya 200 tahun setelah Nabi Isa diangkat, berbeda dengan Al-Quran. Maka ayat-ayat yang ada di Injil antara Matius, Yohanes, segala Barnabas itu selalu bertentangan. 5 macam Injil itu selalu bertentangan ayat-ayatnya. Kenapa? Ayat-ayat Injil tersebut ditulis 200 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka selalu bertentangan ayat-ayatnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ditulis saat nabinya masih ada. Saat saksi-saksi hidupnya para sahabat yang menyaksikan langsung turun-turunnya ayat Al-Quran masih ada. Masih ada. Maka walaupun tidak semua ayat yang diturunkan, ayat Quran yang diturunkan, ada asbabun nuzulnya, tidak semua ada. Karena tidak semua ayat turun melalui asbabun nuzul, arti sebab-sebabnya. Seperti gini contoh. Ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada para sahabat, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Nah, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh, barulah turun ayat, ya. Qulir ruh min amri Robbi, ya. Urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku, rahasia Allah ruh itu. Nah, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah karena ada pertanyaan dari orang Yahudi. Pertanyaan ini ada kalanya mereka bertanya ingin tahu, ada kalanya mereka bertanya ingin menjatuhkan, gitu. Maka dalam Quran itu ada yang disebut ayat-ayat mutasyabih, ya. Ayat-ayat mutasyabih. Ada ayat nasikh, ada ayat mansukh, ya.
ayat nasih, ayat yang menyalin, ayat mansuh, ayat yang disalin. Artinya ayatnya masih tertulis tetapi hukumnya tidak berlaku. Ini masih ada, ya. Ayatnya masih tertulis dalam Quran tetapi hukumnya tidak berlaku. Kenapa? Sudah dimansuh, sudah disalin. Ada ayat nasih. Begitu hadis. Hadis ada hadis nasih, ada hadis mansuh. Dan terkadang ayat yang turun menyalin hadis. Menyalin hadis yang dikatakan Nabi. Itu menyalin, kadang seperti itu. Sesama ayat saling nyalin, begitu juga hadis. Hadis dengan hadis ada nasih dengan mansuh. Ada hadis yang menyalin, ada hadis yang sudah disalin. Maka ini harus diketahui kalau dalam hadis disebut asbabul wurud. Sebab-sebab turunnya hadis, kalau dalam Al-Quran disebut asbabun nuzul. Nah, kalau para sahabat disebut asar, ya, asar. Para perawinya, para sahabat, ini nama asarus sahabah. Kalau menceritakan apa-apa yang terjadi di zaman sahabat, maka asarus sahabah namanya, jejak-jejak para sahabat yang diceritakan lalu dimasukkan dalam satu riwayat. Begitu. Kafir kitabi halal sembelihannya, walaupun dimakruhkan. Bagaimana sembelihan kafir kitabi dengan sembelihan seorang wanita muslim? Maka kafir kitabi. Jadi kafir kitabi, kafir yang masih memegang dan mempraktekkan Taurat asli. Kita tahu Taurat, turunnya Taurat itu hampir 1700 tahun ke zaman Nabi Muhammad sampai turunnya Al-Quran. Itu hampir kurang lebih 1700 tahunan. Karena Taurat ini seusia dengan nenek moyangnya Nabi yang bernama Adnan. Adnan ini adalah salah seorang nenek moyangnya Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam di Makkah. Sezaman dengan Nabi Musa. Dari Adnan ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim itu kurang lebih 1500 tahunan, hampir 1700 tahunan. Taurat, ya, kalau ada ahli kitab, kafir ahli kitab yang masih mempraktekkan hukum-hukum Taurat, maka sembelihannya boleh dimakan. Begitu juga kalau ada ahli kitab yang masih mempraktekkan dan memegang aslinya Injil, bukan Injil-Injil yang tadi yang diperdebatkan karena antara ayat-ayat Injil, ya, Matius, Barnabas, Yohanes segala macam itu selalu bertentangan, maka ini diragukan kesohihannya, kebenarannya ayat-ayat yang tertulis itu diragukan. Selalu bertentangan. Bahkan ada ayat-ayat Injil yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad itu dihapus, termasuk talak. Itu. Ada beberapa yang dihapus. Makanya ini diangkat kisahnya dalam kitab Barzanji. Dalam kitab Barzanji. Jadi sembelihan kafir kitabi yang masih melaksanakan hukum Taurat yang asli, Injil yang asli, halal dimakan. Tapi kalau kafir yang sudah, walaupun dia mengatakan itu Injil, tapi Injilnya diperdebatkan, maka haram kita memakan sembelihannya. Kenapa? Dia masuk kepada kafir asli, bukan kafir kitabi. Bukan kafir kitabi, tapi kafir asli, ya. Maka hewan sembelihan yang disembelih di negara yang mayoritas kafir, baik dia bentuknya daging kornet segala macam, ya, daging ini, maka haram dimakan oleh umat Islam, gitu. Haram dimakan. Karena apa? Itu diyakini, kalau dari yakin bahwa daging tersebut dari negara kafir, kafir asli, bukan kafir kitabi. Tadi kafir kitabi. Seorang wanita muslim boleh sah sembelihannya, tetapi makruh, ya, makruh. Adapun membaca bismillah ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak membaca bismillah tetap sah sembelihannya selagi dia Islam, selagi dia muslim, sah, ya. Bagaimana dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nyembelih, halal dimakan selagi muslim dia halal.
dan selagi kita tidak mengetahui bahwa dia murtad. Karena murtad tadi sebagaimana pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, ya. Sudah dijelaskan sebab-sebab murtad. Selagi walaupun itu tetap halal sembelihannya. Maka kalau ada terjadi hewan yang sudah mati disembelih, hewan yang sudah mati disembelih dan terjadinya umpama di kandangnya sendiri, sudah mati disembelih, ada di kandang hewannya, umpama pencuri, terjadinya di tempat yang mayoritas muslim, walaupun tidak tahu siapa yang menyembelih, walaupun tidak yakin apakah yang menyembelih orang Islam atau bukan, maka halal dimakan. Kenapa? Adanya di negara muslim, di mayoritas muslim. Mayoritas muslim. Kemudian satu tempat, kalau terjadi umpama dua tempat, ya, umpama pas disembelih hewannya ngamuk, maka jangan diulangi di tempatnya semula, cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Kalau diulangi, pisau sembelihnya tadi tidak boleh terangkat, tidak boleh lepas, ya. Kalau dia sudah terangkat, lalu kita ulang lagi di situ, maka haram dimakannya. Haram dimakannya. Bagaimana dia supaya halal? Disembelihnya di tempat yang lain. Tempat yang lain. Maka ada cara-caranya bagaimana supaya hewan cepat mati, ya. Kalau sapi biasanya satu jengkal dari ininya, ya, satu jengkal dari rahangnya ini. Kemudian kalau kambing biasanya 3 jari itu cepat, ya, supaya dia tidak berbau. Maka disembelih itu saat dia mengeluarkan napas keluar disembelih. Jangan pas saat napas masuk disembelih, itu akan berbau dagingnya, bau kotoran. Nah ini, jadi makanya sekali putus. Kalau yang ada di sini tajam banget tuh pisaunya nih di tempat sembelihan ini. Karena waktu itu saya dengan seluruh anggota MUI pernah kita sidak, ya, cara nyembelihnya putus langsung. Itu bagus banget itu cara nyembelihnya, ya. Itu cepat, ya. Itulah yang dianjurkan, ya, yang dianjurkan. Jadi alat menyembelihnya harus tajam. Bagaimana kalau tidak tajam tapi dia masih mati? Ada kemungkinan itu karena ditekan. Ya, ditekan sampai akhirnya tetap putus. Ya, tetap putus. Maka ini walaupun putus tenggorokannya, itu tetap tidak halal kalau alat sembelihannya tidak tajam. Tuh, tidak tajam. Makanya dalam fikih ini ada binatang halal bisa jadi haram. Walaupun cara menyembelihnya benar, tapi cara mencuci dagingnya sebagaimana pernah kita bahas di bab toharoh, ya. Cara mencuci dagingnya tidak benar, maka nyembelihnya halal, nyembelihnya benar. Kalau cara mencucinya tidak benar, jadi haram juga. Kenapa? Dagingnya bersatu dengan darah. Darah itu najis, bersatu dengan daging. Saat kita mencucinya airnya tidak mengalir. Kalau airnya sedikit, kecuali airnya banyak, maka nggak apa-apa kita masukkan di situ. Kalau airnya banyak, kemudian tagoyur berubah, warna airnya menjadi merah darah, itu pun tidak suci. Tidak suci. Bagaimana cara mencuci daging yang halal dimakannya supaya halal juga? Ya, cara mencucinya harus air yang datang kepada daging. Jangan daging datang kepada air. Kalau air yang sedikit. Kalau air yang sedikit, maka air yang harus datang kepada daging. Dan tidak endapannya tadi langsung terbuang, tidak mengendap. Karena kalau dia mengendap tertampung, sementara airnya sedikit, takaran airnya kurang dari 2 kula dan berubah warnanya jadi merah, maka dagingnya tetap mutanajis. Daging halal tapi mutanajis. Mutanajis itulah yang haram. Kita makan daging yang terkena najis. Ya. Kalau yang biasanya itu enggak dicuci, itu kambing mana? Daging sate. Kalau dia belum terkena air, maka dia boleh dimakan. Karena apa? Darah menyatu dengan air, dengan daging, itu bukan najis. Kalau dia sudah ketetesan
air, maka namanya daging mutanajis, daging yang terkena najis. Perhatikan antara najis dengan mutanajis. Darah itu najis. Tapi kalau dia menjadi satu dengan masih jadi satu dengan daging, itu namanya najis ma'fu. Najis yang dimaaf. Ini dalam bahasa fikih. Najis ma'fu, najis yang dimaaf. Tapi kalau dia sudah terpercik air, kena tetes air walaupun sedikit, maka najis jadi mutanajis. Jadi terkena najis namanya. Dagingnya tadi jadi mutanajis, terkena najis. Haram dimakan. Bagaimana caranya? Ya cuci sekalian. Cuci, bukan dibuang, bukan, dicuci. Dicuci dengan cara tadi, ya, dialirkan airnya, mengucur, ya, mengucur, bukan tertampung. Sate boleh kalau dia belum kena air. Darah yang ada di daging apa? Itu najisnya ma'fu, dimaaf. Selagi belum kena tetesan air. Kalau sudah kena percikan air walaupun sedikit, maka namanya bukan najis tetapi mutanajis, daging yang terkena najis. Tuh. Lanjut. Ada yang nanya? Yang dimaksud dengan seorang pria kafir kitab dari apakah pria itu masih muslim atau bagaimana? Iya muslim, tentunya muslim. Karena Berpegang ke kitab yang lama. ah? Tapi berpegang ke kitab Taurat yang asli. Kafir. Oh kafir maksudnya kafir kitabi. Iya. Sekarang ini sudah sulit diketemukan kafir Taurat asli, Injil asli. Kalau Zabur, ya, Zabur itu perhatikan, Nabi Daud itu tidak membawa syariat. Karena Zabur ini bentuknya nyanyian, sholawatan kalau bahasa kitanya tuh, nyanyian. Jadi syariat Zabur itu bukan berarti dengan turunnya Zabur menyalin Taurat. Karena pada kenyataannya Nabi Daud justru menjadi pengikut risalahnya Nabi Musa. Maka ketika terjadi kekacauan di zaman itu, kan tabut, peti pembungkus Taurat, peti pelindung Taurat itu hilang. Petinya hilang, itu tabut namanya. Petinya sudah hilang. Jadi kalau Taurat itu sudah sulit sekali diketemukan aslinya, nggak tahu apa masih ada atau masih enggak, apalagi pelakunya yang masih melaksanakan hukum Taurat asli. Ya. Jangankan Taurat, Injil saja yang baru turunnya, ya, yang baru turunnya. Karena jarak antara Taurat dengan Injil itu kurang lebih kan berapa? 750 tahunan atau kurang lebih. Ini berbeda pendapat, ada yang mengatakan 1500 tahunan, ada yang seperti itu. Injil aja yang baru itu sudah berbeda-beda, apalagi Taurat. Karena Nabi Isa sama-sama diutus kepada Bani Israel. Seharusnya ketika datang risalah Nabi Isa, orang-orang Israel mengikuti syariatnya Nabi Isa. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka menolak syariat Nabi Isa. Maka pengikut Taurat dinamakan kafir kitabi. Pengikut Taurat dengan turunnya Injil dinamakan kafir kitabi. Begitu pengikut Injil asli dengan turunnya Al-Quran, mereka juga dinamakan kafir kitabi. Kenapa? Sudah ada syariat yang menyalin, itu Al-Quran. Pengikut Taurat pernah dinamakan kafir kitabi dengan turunnya Injil. Begitu juga pengikut Injil dinamakan kafir kitabi karena turunnya Al-Quran. Kalau sebelumnya ada suhuf. Jadi yang dimaksud tadi adalah laki-laki juga pemeluk Taurat, yang mereka pelaksananya juga masih Taurat yang asli. Kalau ada, maka itu dinamakan kafir kitabi. Tapi kalau Tauratnya sudah campuran, kalau Injilnya sudah campuran dengan ketambahan ayat-ayat dari Paulusnya atau para pendetanya, karena banyak ditambahkan, maka itu bukan kafir kitabi tetapi kafir asli. Dengan menambahkan ayat Injil yang buatan mereka, maka sudah murtad dari agamanya, kafir. Gitu. Nanti dibahas dalam tauhid sebenarnya ini.
Tapi nggak apa-apa ya. Kita bahas di fikih sebagai pengalaman. Silakan. Yang mutanajis tadi, daging itu kan membeku ya, beku. Ya enggak semuanya, tapi ya sekalian aja kita cuci. Sekalian kita cuci. Yang mutanajis tadi kalau bisa dipisahkan, ya dipisahkan. Cuci. Kalau yang enggak terkena air najis, yang enggak kena air ya, yang enggak kena air, berarti dia mau di sate. Yang atasnya aja terpecik air, itu aja yang kita cuci. Yang tidak kena, maka dia tetap ma'fu. Ya. Masih halal dimakan. Kalau udah terpecik air, yang terpecik air itulah yang kita cuci supaya halal. Karena apa? Dia hukumnya mutanajis. Bukan berarti yang di ketetesan yang atas kemudian semuanya jadi bukan. Tapi yang terkena air itulah yang dinamakan mutanajis. Kadang kan terjadinya hujan segala macam kan, akhirnya kebasahan. Itu maka sekaliannya jadi cuci, ya, dicuci. Cara mencucinya, kalau dia air sedikit wajib mengalir. Kecuali dia di air banyak dan air banyaknya tidak tagayur, tidak berubah. Kalau air banyak kemudian direndam di situ, cara mencucinya airnya berubah, warnanya menjadi merah atau rasanya rasa darah, maka juga hukumnya mutanajis. Maka daging baso, ya, kalau dia di satu tempat, cara mencucinya harus dialirkan airnya. Jangan sekedar dicuci-cuci begitu langsung digiling. Atau wadahnya yang masih terkena najis. Wadahnya masih terkena najis, lalu dagingnya sudah cuci, lalu kita giling, maka daging juga mutanajis. Tidak halal dimakan. Ini bagi tukang bakso atau pedagang makanan, ya, harus teliti. Binatang yang mati karena hitam, baik disengaja atau tidak sengaja, apakah di akhirat nanti akan menuntut kita? Binatang yang mati di akhirat nanti. Karena nggak ada binatang yang masuk surga kecuali ada beberapa. Anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk surga, untanya Nabi Soleh yang masuk surga kan. Binatang-binatang itu akan dijadikan debu-debu surga. Nanti dalam kitab Tauhid dijelaskan akan dijadikan debu-debu surga, dan debu surga itu seperti minyak kasturi yang sangat harum. Mati dengan cara disembelih atau kita mematikannya, membunuhnya seperti cecak atau kita membakar semut. Ini sayangnya tidak ada di kitab fikih. Adanya di kitab Ar-Ruh. Di kitab Ar-Ruh dijelaskan bagaimana hukum membunuh semut, bagaimana hukum membunuh cecak. Kalau tidak mengganggu maka makruh. Apakah mereka menuntut? Ya memang nanti ketika seekor kucing dimangsa oleh binatang yang buas, tentu dia ada pengadilan Allah, minta keadilannya. Lalu apakah dia masuk surga? Tidak. Mereka binatang-binatang itu akan dijadikan dalam satu riwayat jadi debu-debu surga, begitu. Apakah mereka akan menuntut? Nah, ini tidak dijelaskan, cuma hukum mubazirnya tadi. Hukum mubazirnya yang diharamkan. Haramnya apakah haram zati atau haram aridi? Haram mutlak. Maksudnya haramnya dosa besar atau dosa kecil, gitu. Dosanya kecil, ya. Kalau sekitarnya haram, dosanya kecil, mubazir tadi. Dia mati dengan tersia-sia, dagingnya terbuang. Dagingnya terbuang. Maka kalau dia binatang halal, matinya tersia-sia, mubazir dari segi dagingnya tadi. Kecuali bisa dimanfaatkan untuk makan lele kalau sekarang, ya kan, udah dibakar aja biar tidak sia-sia, jadi ada manfaatnya. Untuk masalah tuntutan tidak diceritakan dalam beberapa kitab, saya belum menemukan. Walaupun di dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan bagaimana hukum membunuh binatang tadi, itu hanya sekedar makruh. Ya, jadi saya belum menemukan kejelasan apakah kita bakal dituntut, itu tidak, cuma dimakruhkan saja. Kalau makruh berarti nggak dosa. Biasanya yang dituntut ini yang dosa, Kalau sekedar makruh, maka tidak ada tuntusan siksaan, maksud gitu. Malah sedih binatang itu kalau binatang yang seharusnya dimakan tapi sia-sia tidak Sia-siakan, dimakan. iya.
dagingnya tersia-sia. Iya. Iya. Itu tadi, kalau dia sulit air, maka jangan dimasak air, dibakar saja. Langsung dibakar, dipanggang. Itu solusinya, supaya daging tadi tidak mutanajis. Langsung saja dipanggang. Panggang. Darah yang masih mengalir langsung kita bakar gitu, itu ma'fu namanya. Itu solusi terbaik. Kalau di tempat yang sulit air, maka jangan campur air nyayurnya. Malah di sayur ya mutanajis nanti. Terkena najis dagingnya. Bagaimana caranya supaya halal? Sudah kita bakar saja supaya tidak langsung. Sekarang bagaimana kalau begini? Di sate tapi daging satenya langsung dikasih kecap. Mutanajis juga. Kan sebelum dibakar kan dipoles-poles dulu. Iya, itu mutanajis namanya. Mutanajis. Mutanajis atau dia nanas, itu mutanajis. Jadi bakar dulu, setelah dia mengering baru kita kasih bumbu. Kita kasih kecap. Jangan dia belum dibakar malah kita kasih kecap. Itu mutanajis. Mutanajis. Jadi cara nyate yang halal ya kayak gitu tadi. Jangan daging masih masih mentah langsung dia taburi kecap. Kecap. Kena cairan itu jadi mutanajis, kena bumbu. Ya. Bumbu jelasnya ada campuran air, maka hukumnya dagingnya mutanajis. Walaupun tadi nanas ya, untuk supaya cepat lembut kan pakai nanas biasanya. Itu hukumnya mutanajis. Bagaimana caranya supaya tidak mutanajis? Maka dibakar dulu biar matang, baru kita kasih bumbu. Kalau tadi prakteknya jadi haram satenya itu. Kebanyakan. Iya, haram makan sate. Kebanyakan. Berarti kita banyak makan sate haram. Jadi saya udah hobi makan sate itu. Enggak hobi. Sekalian dicuci saja. Kalau dia dicuci dulu nggak apa-apa dia kena bumbu. Iya, nggak apa-apa dia kena bumbu. Makanya yang lebih hati-hati cuci saja. Walaupun memang rasa dagingnya berkurang, rasa lezat dagingnya berkurang. Kenapa? Darahnya sudah tidak ada. Ini sering jadi pertanyaan, sering makan di warung nasi atau makan ayam akhirat. Ternyata ayam itu memang cuci bersih, secara halal ayamnya yang halal. Tapi setelah mau dimakan, dibelah ayamnya ternyata di dalamnya kurang masak dan masih ada darah yang Iya. Daging itu kan nggak perlu dimasak, dimakan mentah juga boleh. Kalau doyan. Makan daging mentah nggak apa-apa. Iya tadi mentahnya aja boleh dimakan. Yang penting disembelih langsung dimakan. Tapi mungkin dibilang kucing tadi. Kalau tinggal gak baik, tidak usah dimakan. Yang di dalam itu namanya ma'fu. Ma'fu. Darahnya ma'fu. Makan saja sudah. Makan. Maka itulah di antara rifkunya, belas kasih sayang kepada binatang. Kalau seandainya ketika kita nyembelih, lalu ayamnya ngamuk-ngamuk masuk ke air, atau setelah kita sembelih dia kita lempar, ada kemungkinan matinya ayam bukan karena disembelih, mati dilempar. Ada kemungkinan matinya ayam karena mati tenggelam tadi, pas dilempar masuk air. Ada kemungkinan matinya karena tenggelam di air. Karena ayam tanpa disembelih di air, walaupun logikanya di air tuh masih bisa selamat juga. Tapi karena sudah disembelih, jadi kemungkinan cepatnya mati tadi karena dia dilempar. Karena dia masuk air. Maka
walaupun di awalnya disembelih, karena matinya di dalam air, karena matinya dilempar, itu haram dimakan. Tapi kalau sekedar patah nggak apa-apa. Ya. Itu belum belajar, mereka dipermasalahkan. Mereka belum belajar ini. Fikihnya tadi. Maka para penyembelih ini harus belajar ilmu fikih tadi. Ya. Iya. Maka kalau terjadi ketika nyembelih terus binatangnya ngamuk, jangan disembelih di tempat semula, ya, di tempat semula. Maka banyak kejadian kok nyembelih sapi nggak mati-mati. Itu ada kemungkinan urat besarnya belum putus, ada kemungkinan, atau hulkumnya atau urat napasnya belum putus. Maka disembelih di tempat yang lain. Walaupun sapi kalau dia disembelih di tempatnya semula itu tetap haram. Wah, mubazir ini dagingnya kan banyak, ya tetap haram dimakannya. Tetap haram dimakannya. Sayang nih, belinya belasan juta, nanti dibuang. Ya makanya yang nyembelih tadi harus ahli fikih, yang ngerti tentang bagaimana penyembelihan yang sah, gitu. Penyembelihan yang cara nyembelih yang sah. Tadi makanya gimana caranya supaya binatang yang disembelih cepat mati? Maka tadi coba ada syarat-syaratnya. Nyembelih tadi kalau sapi upama 1 jengkal atau 5 jari kan? 5 jari. Kemudian saat napasnya keluar itu cepat. Walaupun ayam saat napasnya masuk disembelih itu umumnya agak lambat. Agak lambat. Apalagi kita asal sembelih baik. Asal sembelih baik. Kan kelihatan masuk keluarnya napas itu kelihatan dari kerongkongannya tadi. Tuh. Maka supaya sembelihannya enak, dagingnya enak, sembelihlah dia saat mengeluarkan napas. Biasanya nyembelih kambing banyak yang bau, kenapa? Disembelih saat dia menarik napas. Saat narik napas, bersatulah napas dengan lambung yang di situ ada kotoran. Saat dikeluarkan, maka lambungnya itu kan tertahan napasnya tadi. Tertahan dengan kotoran tadi, menyebar ke seluruh daging. Jadi bau daging. Jadi bau daging. Jadi bau. Jadi cara-caranya ya kayak gitulah. Nanti dipraktekin besok waktu nyembelih ya. Gak apa-apa, ya saking tajamnya pisau sah saja, ya. Itu namanya putus semuanya, hulkumnya putus, wadajannya putus itu. Iya, ada ya. Jadi yang dibicarakan juga kemudian tadi menyembelih di waktu malam itu makruh. Nyembelih di waktu malam makruh. Ini khawatir tidak sempurna nyembelihnya kalau pencahayaannya kurang. Kalau sekarang kan pencahayaannya sudah cukup ya kan? Lengkap, terang. Jadi enggak dipermasalahkan. Cuma masalah dagingnya nanti waktu bagi daging apakah sudah berubah apa enggak kan begitu. Iya. Kurban orang yang sudah meninggal, padahal yang sebelum meninggal mereka tidak ada wasiat. Bagaimana hukum kurbannya? Itu tetap sah, ya, tetap sah. Jadi sekedar jatuh pada sunnah, itu. Jadi kalaupun tidak dikurbankan tidak apa-apa. Makanya bagi orang yang mampu dianjurkan berkurbannya waktu masih hidup, ya. Waktu masih hidup. Serangan Ustaz Jabir itu barangkali serangan lagi. Yang mana?
kurban itu tidak harus mesti satu kambing satu orang, boleh Iya. satu kambing satu keluarga. Iya, Yang beredar yang diterangkan oleh Ustaz Jamil itu. iya. Kurban satu kambing satu keluarga. Ini yang diperdebatkan oleh mazhabnya bukan mazhab kita. Kalau mazhab Syafi'i tetap satu kambing satu orang gitu, satu orang. Memang ada mazhab lain yang mengatakan cukup satu ekor satu keluarga. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Kita kan mazhabnya Syafi'i, satu kambing satu ekor. Bagaimana utama hewan kurban yang paling utama itu unta. Unta untuk 7 orang. Kalau tidak ada unta, sapi atau kerbau. Ya, atau kerbau. Bagaimana kambing? Kalau dilihat dari keutamaan daging, maka utamanya sapi 7 orang. Tapi bagaimana sapi dengan kambing dengan 1 orang tadi? Maka tetap utama kambing, karena itu untuk satu. Ya, 1 orang 1 nyawa begitu. 1 orang 1 nyawa. Utamanya kambing. Karena itu untuk kendaraan di akhirat gitu, kendaraan di akhirat. Makanya man qarraba qurbanan fa bi awwali qatratin qatarot min damihi ya. Ghufira lahu dzunubuhu wa dzunubi iyalihi. Barang siapa yang berkurban, maka sejak darah kurban itu menetes, setiap tetesnya diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosa keluarganya. Inilah diantara kemuliaan bulan Zulhijjah. Ada riwayat kisah Imam Sufyan Tsauri. Jadi ketika ini bukan ulama sembarangan, beliau ini ahlul kasyaf, ahlul ma'rifat, orang yang arif billah. Beliau di bulan Zulhijjah itu berkeliling-keliling di ini makom, melewati makobir, kuburan-kuburan. Tiba-tiba dari salah satu kubur, yang kubur ini diketahui adalah kuburnya orang soleh yang ahli ibadah, terkenal dengan waliullah, wali. Muncul cahaya dari kubur tersebut. Cahaya begitu terang. Dihampiri. Pas dihampiri oleh Imam Sufyan Tsauri ini terdengar suara dari dalam kubur. Kalau kamu di kubur nanti pengen bercahaya seperti ini. Jadi cahaya kubur itu bukan hanya dinikmati oleh penghuni kubur, bahkan sampai memancar keluar. Kalau kubur kamu pengen terang, sebab ada orang yang mendapatkan nikmat kubur tapi kuburnya gelap gulita. Di kubur tidak disiksa tapi kuburnya gelap gulita. Ada. Nah, kalau kamu pengen kubur kamu terang benderang sampai hari kiamat, maka muliakanlah 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Ya. Maka ada, walaupun di kitab fikih tidak dijelaskan. Di kitab fikih tidak dijelaskan, tapi di kitab Fadhail dijelaskan bahwa ada anjuran melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kecuali bagi orang yang berhaji. Bagi orang yang berhaji tidak dianjurkan berpuasa karena untuk mengejar mendapatkan kesempurnaan haji. Takut nanti kalau dia berpuasa dia tidak bisa wukuf di Arafah, ya. Padahal hajinya wajib sementara puasanya sunnah. Dia malah mengambil yang sunnah sampai mengalahkan yang wajib gitu. Kalau dia sampai tidak bisa wukuf, maka wajib mengkodok hajinya di tahun depan. Barang siapa yang memuliakan 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berpuasa, di hari ke-10-nya dia berkurban. Hari 10-nya dia berkurban, maka kuburnya akan bercahaya sebagaimana kuburku tadi. Itu ada kisah nyata seperti itu, ya. Makanya paling tidak puasa di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari tanggal 8. Bagaimana niat puasanya? Kalau dilapatkan nawaitu shauma ghadin min yaumit tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa besok hari Tarwiyah, sunnah karena Allah. Pas hari Arafah berarti malam Senin. Nawaitu shauma ghadin min yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala. Di hati mengucapkan tadi sunnah, tapi di hati niat sengaja aku berpuasa hari Arafah sunnah karena Allah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, kana lahu kafaratan. Dia akan ditebus dosa-dosanya
lisanatin madiyatin, puasanya tadi menebus 1 tahun dosa yang lalu. Wasanatin qabilatin, 1 tahun dosa yang akan datang. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar yang ditinggalkan wajib taubat, seperti tidak sholat. Upama dia umur 15 tahun tidak sholat, sampai umur 17 tahun baru sholat. Maka cara bertaubatnya adalah dengan mengkodok sholat yang ditinggalkan, sebanyak sholat yang ditinggalkan itu. Itu baru taubat. Dia ngomong taubat tapi sholat yang ditinggalkan nggak dikodok, itu bukan taubat namanya, kadzab, pembohong. Ngaku taubat tapi nggak mau duduk di majelis ilmu, itu bukan taubat. Kadzab, pembohong. Ngaku taubat, saya sudah taubat, tapi nggak mau hadir di majelis ilmu. Fahuwa kadzab, pembohong. Pembohong. Jadi kalau dia dosa besar, maka dengan cara bertaubat. Dia ninggalkan puasa, maka wajib mengkodok sebanyak puasa yang ditinggalkan. Itu namanya taubat. Dia bertaubat dari sholat, maka kodok sebanyak sholat yang ditinggalkan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.